ليس يخلو المرء من ضد ولو حاول العزلة في رأس الجبل من علم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Teman-teman rahimani wa rahimakumullah, pada video sebelumnya kita telah membaca uraian dari penulis Kitab An-Nahwu At-Tatbiqi, Dr. Khalid Abdul Aziz hafizahullah ta'ala, tentang jamak mudzakkar salim dan syarat-syaratnya. Nah, sekarang kita akan membaca halaman yang ke-57 tentang isim-isim yang dimulhakkan, digabungkan atau disamakan atau dikategorikan sebagai jamak mudzakkar salim. Dia statusnya mulhaq, bukan jamak mudzakkar salim itu sendiri. Mu'allif mengatakan al-mulhaqu bi jam'i al-mudzakkari as-salimi, yang dimulhakkan yaitu isim-isim yang dimulhakkan kepada jamak mudzakkar salim. Beliau mengatakan hiya, yaitu dia adalah al-alfad, lafad-lafad allati faqadat, yang hilang, yang gugur, syurata jam'il mudzakkari salimi, syarat-syarat jamak mudzakkar salim. Gampangannya adalah lafaz-lafaz yang tidak memenuhi persyaratan jamak mudzakkar salim. Apa saja persyaratannya sudah dibahas pada video sebelumnya. Walakinnaha, akan tetapi lafaz-lafaz tersebut tu'rabu, dia di-i'rab, i'rabahu, dengan i'rabnya jamak mudzakkar salim. Secara syarat tidak terpenuhi, tetapi kalau di-i'rab sama dengan i'rabnya jamak mudzakkar salim. Apa maksudnya? Ai turfa'u bil wawi, yaitu dirofa dengan waw, wa tunsabu wa tujarru bil ya'i, dan dinasab demikian pula dijar dengan ya. Berarti sama, hanya saja ketika dilihat persyaratannya ternyata lafaz-lafaz tersebut tidak memenuhi persyaratannya, sehingga disebutlah dia sebagai mulhaq kepada jamak mudzakkar salim. Mu'allif mengatakan wa asyharu hadhil alfadhi ma yali, lafaz-lafaz yang masyhur, min lafaz-lafaz mulhaq jamak mudzakkar salim yang masyhur adalah sebagai berikut. Beliau mengatakan yang pertama adalah ulu, kemudian yang berikutnya adalah banun, banuna, kemudian yang ketiga ahluna, keluarga, araduna, bumi, ishruna wa babuhu, ishruna 20, wa babuhu, dan babnya 20, 30 sampai 90, sinuna, sinun, alamuna, kemudian zawu. Nah, inilah lafaz-lafaz yang paling masyhur yang disebut sebagai mulhaq jamak mudzakkar salim karena tidak memenuhi persyaratan. Atau sekali lagi, kenapa tidak disebut jamak mudzakkar salim? Karena tidak memenuhi persyaratannya. Namun secara i'rab dia di-i'rab dengan i'rab jamak mudzakkar salim, sehingga disebut sebagai mulhaq jamak mudzakkar salim. Kemudian setelah itu mu'allif menyebutkan contohnya satu persatu. Yang pertama adalah ulu. Beliau mengatakan ismu jam'in, dia adalah isim jamak. Maksudnya adalah isim yang secara arti adalah jamak. La wahidalahu, yang tidak memiliki mufrad dari lafaz ulu ini. Dari lafaz ulu ini tidak ada mufradnya. Wa innama wahiduhu min ma'nahu. Hanya saja mufradnya itu dari isim lain yang semakna dengannya, yaitu dzu. Dzu. Nah, sehingga dzu itu mufrad, sedangkan ulu itu isim jamak. Apa maksudnya isim jamak? Yaitu satu kata yang kalau diartikan dia arti jamak tapi tidak punya mufrad dari lafadznya ini. Sehingga ulu ini ketika dia rafa ya dengan waw, ketika nasab atau jar ya dengan ya.
Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, fasbir, maka bersabarlah, kama sabara, sebagaimana bersabarnya ulu, orang-orang yang memiliki al-azm minar rusul, dari kalangan para rasul. Ini ulul azmi, ini ulu. Beliau mengatakan ulu di sini adalah fa'ilun marfu'un, fa'il yang marfu dari kata sabara. Wa alamatu raf'ihi al-waw, tanda rafa'nya adalah waw, li'annahu mulhaqun bi jam'il mudzakkari salimi, karena dia adalah isim yang dimulhakkan kepada jamak mudzakkar salim, wa huwa mudhafun, dan di saat yang sama dia mudhaf, al-azmi mudhafun ilaihi majrur, adalah mudhaf ilaih yang majrur. Ini yang marfu. Kemudian yang mansub, qala ta'ala walau kanu uli kurba, walaupun mereka itu adalah orang-orang yang memiliki kurba, hubungan kekerabatan. Baik. Uli, nah di sini uli itu adalah khabaru kana mansubun, dia adalah khabarnya kana mansubun. Wa alamatu nasbihi al-ya, tanda nasabnya adalah ya, li'annahu mulhaqun bi jam'il mudzakkaris salimi, karena dia mulhaq jamak mudzakkar salim dan dia mudhaf. Wa kurba, di sini kurba mudhafun ilaihi majrur. Baik. Kemudian yang berikutnya adalah jar. Rafa sudah, nasab sudah, kemudian jar. Qala ta'ala, inna fi dzalika la'ibratan liulil absar. Liulil absar. Sesungguhnya pada hal itu terdapat ibrah liuli, bagi orang-orang yang memiliki al-absar. Ini orang-orang yang memiliki, karena mufradnya tadi dzu, ini orang yang memiliki. Uli di sini adalah ismun majrurun bil lam, isim yang dijarkan dengan lam. Ini lamnya di sini harfu jar. Wa alamatu jarrihi, tanda jarnya adalah ya, li'annahu mulhaqun bi jam'il mudzakkaris salim, sama kayak di atas. Wa huwa mudhaf, dia mudhaf, al-absari mudhafun ilaihi majrur, wa alamatu jarrihi al-kasrah. Ini yang pertama ulu, sehingga ketika rafa ulu, ketika nasab uli, ketika majrur juga uli. Kemudian yang berikutnya, contoh yang pertama. Kemudian yang kedua adalah banuna, anak-anak laki-laki. Dia secara arti sebenarnya manusia, kembalinya kepada manusia yang berakal, tetapi tidak dianggap sebagai jamak mudzakkar salim karena laisa alaman, bukan alam, wala sifatan, bukan pula sifat. Ini secara arti sebenarnya dia untuk orang yang berakal, banun, anak-anak, tetapi dia bukan alam. Anak-anak kan bukan alam, wala sifat, bukan pula sifat. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, al-malu, harta, wal banuna adalah zinatul hayatid dunya, adalah perhiasan kehidupan dunia, sehingga dia bukan alam. Seperti rojulun, seorang laki-laki, tobibun, seorang dokter, walaupun dia kembalinya kepada yang berakal, tobib ya berakal, tetapi ketika disebutkan itu orang belum paham yang mana yang dimaksud. Banun, anak-anak yang mana, laki-laki yang mana, itu maksud bukan alam. Karena kalau alam itu ketika disebutkan orang paham, Zaidun, si Zaid, Muhammadun, si Muhammad, Jakarta. Beliau mengatakan al-malu, al-banuna di sini ma'tufun 'alal mal, marfu'un. Dia posisinya adalah ma'tuf karena ada huruf waw. Ma'tufun 'alal mal, dia ma'tuf kepada al-mal ini karena mal marfu, maka dia marfu'un. Wa alamatu raf'ihi al-waw, tanda rafa'nya di sini adalah waw. Ini dia. Li'annahu mulhaqun bi jam'il mudzakkaris salim. Kemudian mu'allif mengatakan ayat kedua, wa ja'ala lakum min azwajikum banina, ini yang mansub. Dan Allah menciptakan untuk kalian dari istri-istri kalian banina, anak-anak. Wa hafadatan, dan cucu-cucu, anak keturunan. Nah, banin ini adalah maf'ulun bihi dari ja'ala. Banina maf'ulun bihi mansubun, dia adalah maf'ul bihi yang mansub. Wa alamatu nasbi al-ya, tanda nasabnya adalah ya, li'annahu mulhaqun bi jam'il mudzakkaris salim, karena dia mulhaq kepada jamak mudzakkar salim. Taib, rafa sudah, nasab sudah, sekarang yang kasrah. Ayat ketiga, qala ta'ala, Allah berfirman, astafal banati 'alal banin. Astafal banati 'alal banin, apakah dia memilih anak-anak perempuan daripada anak laki-laki? Ini untuk menyanggah tuduhan keji orang-orang kafir ketika mereka mengatakan bahwasanya malaikat itu adalah anak perempuan Allah.
Maka al-banina di sini beliau mengatakan al-banina ismun majrurun bi ala. Dia adalah isim yang majrur karena sebab adanya ala. Wa alamatu jarrihi al-ya, tanda jarnya adalah ya di sini. Li'annahu mulhaqun bi jam'il mudzakkar salim, karena dia mulhaq dengan jamak mudzakkar salim, sehingga bukan jamak mudzakkar salimnya tetapi mulhaqnya. Ini yang kedua, banuna, maka ketika rafa dia banuna, ketika nasab dan jar dia banina. Contoh yang ketiga ahlun, keluarga. Ini sama juga. Dia ahlun, ahlun itu kan keluarga. Keluarga ini sebenarnya ya person-personnya orang-orang yang berakal, manusia-manusia. Ada ayah di situ, ada ibu, tetapi dia sesuatu yang belum jelas. Maka tidak disebut, beliau mengatakan laisa alaman, bukan alam, juga bukan sifat. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, syaghalatna amwaluna wa ahluna, telah membuat kami sibuk atau telah menyibukkan kami harta-harta kami dan keluarga-keluarga kami. Nah, ahluna di sini ma'tuf. Dia ma'tuf. Ini ada huruf waw. Setelah huruf waw itu namanya ma'tuf, sebelum huruf waw itu namanya ma'tuf alaihi. Maka di sini ma'tufun ala amwaluna, dia diikutkan i'rabnya kepada atau dengan amwaluna. Maka ketika amwaluna marfu, maka ahluna juga marfuun. Apa tanda rafa'nya? Wa alamatu raf'ihi al-waw. Tanda rafa'nya adalah waw, li'annahu mulhaqun bi jam'il mudzakkari salim, karena dia mulhaq kepada jamak mudzakkar salim. Wa huwa mudhaf, dan dia mudhaf. Nah, mudhaf. Kemudian na itu adalah dhamir muttasil mabni ala sukun fi mahalli jarrin mudhaf ilaih. Dia adalah dhamir muttasil yang mabninya di atas sukun, ini alif sukun. Status i'rabnya adalah jar karena sebagai mudhaf ilaihi. Ini yang rafa. Kemudian yang nasab adalah firman Allah Subhanahu wa taala, min awsati ma tut'imuna ahlikum. Ahlikum di sini adalah maf'ul bihi dari ma tut'imuna, dari tut'imuna. Apa yang kalian berikan makan kepada keluarga-keluarga kalian. Ahlikum, kata mu'alif, maf'ulun bihi mansub. Dia sebagai maf'ul bihi yang mansub. Wa alamatu nasbi al-ya, tanda nasabnya adalah ya karena dia mulhaq bi jam'il mudzakkaris salim. Wa huwa mudhaf, dan ahli adalah mudhaf, kum dhamirun muttasilun mabniun fi mahalli jarrin mudhaf ilaih. Nah, ini kita lewati karena i'rabnya sama. Kemudian yang jar, rafa sudah, nasab sudah, kemudian yang jar. Qala ta'ala, Allah berfirman, ila ahlihim abada, ila ahlihim abada. Ahlihim, Mu'allim mengatakan ismun majrurun bi ila, dia adalah isim yang dijarkan karena keberadaan ila. Wa alamatu jarrihi, tanda jarnya adalah ya, li'annahu mulhaqun bi jam'il mudzakkaris salim. Wa huwa mudhaf, dan dia mudhaf, hum ahlihim, sini ahlihim dhamirun muttasil, dia dhamir muttasil mabni, yang mabni fi mahalli jarrin mudhafun ilaihi, mabninya fi mahalli jar mudhaf ilaihi. Nah, mu'allif tidak mengatakan dhamirun muttasil mabni ala sukun atau mabni ala kasri seumpama. Nah, di sini tidak disebutkan, barangkali khurujan anil khilaf, agar keluar dari khilaf, karena di sini memang ada khilaf di antara para ulama. Ahlihim itu mabni alal kasri atau mabni ala sukun. Baik, mabni alal kasri atau mabni ala sukun. Ada yang mengatakan mabni alal kasri, kemudian mimnya adalah alamatu jam'i dzukur, tanda jamak laki-laki, sehingga dhamirnya adalah hinya saja. Yang lain mengatakan satu perangkat ini him ya mabni ala sukun, sehingga mu'alif di sini tidak menyebutkan dhamir muttasil mabni saja, di atas kasra, di atas sukun sama, tetap mabni. Kemudian yang keempat araduna, araduna bi fathir ra, dengan difathahkan ra-nya, bukan arduna tetapi araduna. Araduna bumi, nah bumi-bumi. Wa huwa laisa alaman, tentu dia bukan alam dan bukan pula sifat. Dalam hadis disebutkan satuftahu alaikum araduna wa yakfikumullah, akan dibukakan untuk kalian bumi-bumi, araduna wa yakfikumullah, dan Allah akan mencukupi kalian. Nah, araduna di sini adalah sebagai naibu fa'ilin marfu, ya sebagai naibul fa'il, karena tuftahu adalah fi'il mudhari majhul, atau sebagian mengirab fi'il mudhari mughayyiru shigha. Sedangkan araduna adalah naibul fa'ilnya,
Wa alamatu rafihi al-waw li'annahu mulhaqun bi jam'il mudzakkari salim. Tayyib. Ini yang ketiga atau yang keempat, yang rafa. Kemudian yang nasab, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Tsumma yatwil aradina bishimalihi." Kemudian Allah menggulung bumi-bumi dengan tangan kirinya. "Tsumma yaqulu." Kemudian Allah berfirman, "Anal Malik." Aku adalah raja. Hadis riwayat Muslim. Nah, al-aradina di sini itu adalah maf'ul bihi. Mansubun, tentunya maf'ul bihi adalah mansub, wa alamatu nasbi al-ya. Tanda nasabnya ya, ini dia. Li'annahu mulhaqun bi jam'il mudzakkari salim. Kemudian yang jar adalah hadis Nabi, "Man zalama qida shibrin minal ardi tuwiqahu min sab'i aradin." Ini dia. Min sab'i aradin. Beliau mengatakan aradin mudhafun ilaihi majrur. Dia adalah mudhaf ilaihi majrur. Ini mudhafnya, ini mudhaf ilaihi. Wa alamatu jarrihi al-ya. Tanda jarnya adalah ya, li'annahu mulhaqun bi jam'il mudzakkari as-salim. Ini yang keempat. Kemudian yang kelima, isyruna wa babuhu. Isyruna dan babnya. Isyruna dan kawan-kawannya. Isyruna itu 20. Apa maksudnya kawan-kawannya? Kelipatannya isyruna, thalathuna, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 sampai 90. Isyruna, thalathuna, arba'una, khamsuna, situna, sab'una, thamanuna, tis'una. Itu sampai 90. Itu yang maksud dengan wababuhu dan bab dari isyruna dan kawan-kawannya. Nah, isyruna itu ketika di i'rab sama dengan jamak mudzakkar salim, tapi ia kata muallif, laisa alaman, bukan alam. Isyruna bilangan, bukan alam, wala sifatan, bukan pula sifat. Baik. Hadza babu al-fadil uqud. Ini adalah bab lafaz-lafaz uqud, bilangan. Wahia, dia adalah kayak yang seperti yang kita sebutkan tadi, isyrun, 20, thalathun, 30, arba'un, 40, khamsun, 50, situn, 60, sab'un, 70, tamanun, 80, tis'una, 90. Kemudian ada catatan kaki dari muallif, kita baca. Nomor 1, Al-fadul uqudi kulluha waradat fil Qur'ani. Lafaz-lafaz uqud, ini lafaz uqud, bilangan, itu semuanya dari 20, 30 sampai 90 itu kulluha. Ini kulluha ini kembali ke sini, taukid maknawi. Waradat fil Qur'an, ada di dalam Al-Qur'an disebutkan. Ini 20, iyakun minkum isyruna sabiruna yaglibu mi'atain. Kalau di antara kalian ada 20 orang saja yang sabar, maka bisa mengalahkan 200. Wa hamluhu wa fisaluhu thalathuna syahra. Baik. Dan hamilnya dan menyapihnya itu atau selama 30 bulan. Kemudian yang 40, wa balagha arba'in, dan telah mencapai usia 40 tahun. Kemudian yang 50, fi yaumin kana miqdaruhu 50 alf sanah, pada suatu hari yang ukurannya itu seperti 50.000 tahun. Kalau 60, fa'it'amu sittina miskina, maka memberi makan 60 orang miskin. Kemudian yang 70, thumma fi silsilatin dzar'uha sab'una dzira'an fasluku. Kemudian yang ke-80, fajliduhum thamanina jaldah. Baik, cambuklah dia 80 kali. Kemudian yang ke-90 adalah inna hada akhi lahu tis'un wa tis'una na'jatan. Semuanya ini adalah saudaraku, ia memiliki 99 kambing. Nah, ini semua bisa dilihat nih ayat-ayatnya. Dari 20 sampai 90 kata mu'alif ada semua dalam Al-Quran, walaupun sebagiannya rafa, sebagiannya yang lainnya. Qala ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa hamluhu wa fisaluhu 30 syahra. Nah, 30 syahra, maka 30 khabarun marfu. Dia adalah khabar marfu dari sini. Wa alamatu raf'ihi al-waw, tanda rafa'nya adalah waw dikarenakan dia mulhaq kepada jamak mudzakkar salim. Baik. Kemudian qala ta'ala wa balagha arba'ina sanatan, dan telah mencapai usia 40 tahun. Arba'ina di sini maf'ulun bihi dari balagha. Maf'ulun bihi mansub, wa alamatun nasbihi al-ya, tanda nasabnya ya karena dia mulhaq kepada jamak mudzakkar salim. Qala ta'ala fa'it'amu sittina miskina, maka memberi makan 60 orang miskin. Nah, sittina di sini adalah mudhafun ilai majrur, dia mudhaf ilai, pasti majrur. Tanda jarnya apa? Ya, kenapa? Karena dia mulhaq
kepada jamak mudzakkar salim. Sehingga ini 3 contoh yang disebutkan oleh muallif untuk alfadhul uqud. Ada yang rafa karena khobar, ada yang nasab karena maf'ul bihi, ada yang majrur karena mudhafun ilaihi. Kemudian yang keenam adalah sinuna, tahun-tahun, laisa alaman wala sifatan. Dia bukan alam, bukan pula sifat. Baik. Contohnya hadis sata'ti 'alan nasi sinuna khadda'a. Nah, akan datang kepada manusia tahun-tahun khadda'a yang penuh dengan tipu daya, penipuan. Baik. Maka mulai mengatakan sinuna di sini adalah fa'il, dia fa'il dari sata'ti yang marfu wa alamatu raf'ihi al-waw dikarenakan dia jamak mudzakkar salim. Kemudian yang mansub Allah berfirman falabitha sinina fi ahli Madian, maka kamu tinggal beberapa tahun di tengah-tengah ahlu Madian. Baik. Nah, sinina di sini adalah dzarfu zamanin. Dzarfu zaman, dia dzarf keterangan waktu, mansub, dzarf mansub. Wa alamatu nasbihi al-ya, tanda nasabnya adalah ya karena dia mulhaq kepada jamak mudzakkar salim. Kemudian yang terakhir dari contoh sinuna ini adalah yang kasrah. Qala ta'ala wa laqad akhadna ala fir'auna bisinin, dan kami telah menyiksa keluarga Fir'aun dengan as-sinin. Nah, as-sinin di sini ismun majrurun bil ba wa alamatu jarrihi al-ya li'annahu mulhaqun bi jam'i al-mudzakkar salim. Keterangannya sama dengan sebelumnya. Kemudian yang ketujuh adalah alamuna. Alamuna alam, semesta, alam. Dia adalah ismu jam'in la jama'. Fahuwa la yattafiqu ma'a al-mufrad fil ma'na. Secara makna dia tidak sesuai bersama mufradnya dalam hal makna. Baik, kita baca. Li'anna al-alam, dikarenakan al-alam, alam semesta ini, alam itu alamun lima siwallah, adalah alam, tanda bagi apa yang selain Allah. Wal alamina, sedangkan alamin khasun bil uqala, khusus bagi yang berakal. Walaysa min sya'nil jami' an yakuna aqal dalalah min mufradihi. Maksudnya begini, alamina ini kan jamak dari alam. Baik. Sedangkan alam ini segala sesuatu selain Allah, itu namanya alam. Berarti jumlahnya banyak. Alam itu jumlahnya banyak. Sedangkan alamin itu khasun bil uqala, adalah isim yang digunakan khusus untuk orang yang berakal. Berarti secara arti alamin itu lebih sedikit daripada alam. Maka walaysa min sya'nil jam'i, bukan termasuk keadaan jama' itu an yakuna aqalla dalalatan, dia lebih sedikit dalalahnya daripada mufradnya. Seharusnya ya jama' itu lebih banyak daripada mufrad. Tapi kalau di sini itu alam lebih banyak daripada alamina, karena alamina itu penggunaannya khusus untuk al-uqala, sehingga dia adalah ismu jam'in la jama'. Fahuwa la yattafiqu ma'al mufrad fil ma'na, sehingga dia tidak sesuai bersama mufradnya dalam hal makna. Taqulu al-alamuna rabbuhumullah, al-alamuna Rabb mereka adalah Allah Subhanahu wa taala. Al-alamuna di sini adalah mubtada marfu wa alamatu raf'ihi al-waw, tanda rafa'nya waw dikarenakan dia mulhaq kepada jamak mudzakkar salim. Wa taqulu, kemudian kau mengatakan wa taqulu khalaqallahu al-alamina, Allah menciptakan al-alamin. Baik. Al-alamin di sini mansubun wa alamatun nasbihi al-ya li'annahu mulhaqun bi jam'il mudzakkar salim. Kita baca cepat karena keterangan sama dengan di atas. Kemudian yang ketiga yang majrur, qala ta'ala alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Rabb, milik penguasa pengatur al-alamin, alam semesta. Al-alamin adalah mudhafun ilaihi majrur, tan mudhaf ilaihi majrur wa alamatu jarhi al-ya li'annahu mulhaqun bi jam'il mudzakkar salim. Keterangannya sama dengan di atas, bisa dilihat keterangan sebelumnya. Baik. Kemudian yang kedelapan zawu. Zawu ini orang-orang yang memiliki. Li'annal mufrada bi dhammin dzal dzu wal jam' bi fathihah, dikarenakan mufradnya itu dengan dhammah sedangkan jamaknya dengan fathah, berarti berubah. Sementara jamak mudzakkar salim enggak berubah. Kita baca keterangan yang pertama, catatan kaki dari muallif. Yang nomor 1,
Wa qila li annahu laisa alaman wala mushtaqqan. Ada yang mengatakan kenapa dzawu bukan jamak mudzakkar salim, kenapa digolongkan sebagai mulhaq, dikarenakan dia bukan alam, orang-orang yang memiliki, wala mushtaqqan, dia bukan pula isim yang mushtaq. Fa in wusifa bihi fayu'awwalu bil mushtaq. Kalau disifatkan dengannya, kalau ia menjadi sifat, maka ditakwil kepada yang mushtaq, yakni sahib. Sahib mushtaq, orang-orang yang memiliki. Ini pelajarannya dalam pelajaran na'at lah. Nah, nanti pelajaran na'at ada yang mushtaq dan muawwal. Intinya itu, dzawu itu bukan jamak mudzakkar salim, tetapi dia mulhaq dikarenakan secara bentuk saja sudah berbeda. Dza dan dzu seharusnya jamak mudzakkar salim itu ya salim, selamat. Taqul, engkau mengatakan hadara dzawu ilmin, telah hadir orang-orang yang memiliki ilmu. Maka dzawu di sini fa'ilun marfu', dia adalah fa'il yang marfu'. Wa alamatu raf'ihi al-waw, tanda rafa'nya adalah waw, li'annahu mulhaqun bi jam'il mudzakkaris salim. Wa huwa mudhaf, al-ilmi mudhafun ilaihi majrurun, mudhaf ilaih yang majrur, tanda jarnya adalah kasrah. Wa taqulu, engkau mengatakan ra'aitu dzawi al-ilmi, aku melihat orang-orang yang memiliki ilmu. Maka sama, dzawi adalah maf'ulun bihi mansubun, wa alamatu nasbihi al-ya'u, tanda nasabnya adalah ya, li'annahu mulhaqun bi jam'il mudzakkaris salim, dan dia mudhaf ini sama dengan yang di atas, wa huwa mudhaf, al-ilmi mudhafun ilaihi majrurun, wa alamatu jarrihi al-kasratu. Kemudian yang ketiga, marartu bi dzawi al-ilmi, aku melewati orang-orang yang memiliki ilmu. Maka dzawi adalah ismun majrurun bil ba'i, wa alamatu jarrihi al-ya, li'annahu mulhaqun bi jam'il mudzakkaris salim, dan dia mudhaf, al-ilmi mudhafun ilaihi majrur, wa alamatu jarrihi al-kasratu. Tayyib. Tanbih, kemudian ada catatan dari muallif. Beliau mengatakan tanbih, tuhdhafun nunu min jam'il mudzakkaris salim, dihapus nunnya dari jamak mudzakkar salim, wal mulhaqi bihi, dan mulhaqnya indal idhafah, ketika dia menjadi mudhaf. Ketika menjadi mudhaf, maka nun jamak mudzakkar salim dihilangkan. Ini pembahasannya sama dengan isim musanna yang sebelumnya. Nah, ini keterangannya pun sama dengan sebelumnya. Nah, nun pada jamak mudzakkar salim itu untuk apa? Ini juga sama dengan isim musanna, bisa dilihat di sana. Atau kita baca lagi, beliau mengatakan nun fi akhir jam'il mudzakkari salim wal mulhaqi bihi fiha madzahib. Nun yang berada pada akhir jamak mudzakkar salim dan mulhaq jamak mudzakkar salim, para ulama memiliki beberapa pendapat. Di antaranya beliau menyebutkan dua, annaha liman itawahumil idhafah, keberadaan nun ini untuk mencegah adanya anggapan idhafah. Fa in wujidat, kalau nun itu ada, dalla hadza ala annal kalimata laisan mudhafatan, maka ini menunjukkan bahwasanya kata tersebut, jamak tersebut tidak dalam posisi mudhaf. Wa in hudzifat, kalau nunnya hilang, dalla ala annaha mudhafah, maka menunjukkan bahwasanya dia adalah mudhafatun. Nah, intinya adalah yang kalau pendapat pertama mengatakan itu untuk menghindari adanya anggapan kalau tidak ada nunnya maka dia adalah mudhaf. Seumpama gini, kita bilang muslimu, nunnya nggak ada, maka orang barangkali menganggap oh berarti dia mudhaf. Kenapa? Karena nunnya nggak ada, maka dibuatlah nun untuk menghindari anggapan bahwasanya muslimu itu mudhaf. Maka ketika nun ada berarti tidak mudhaf, ketika nun hilang maka dia mudhaf. Pendapat pertama mengatakan fungsi nun seperti itu. Pendapat kedua mengatakan annaha iwadun anit tanwin fil ismil mufradi, bahwasanya nun ini adalah pengganti dari tanwin yang ada di isim mufrad. Nah, keterangannya sudah ada di isim musanna ketika itu, silakan dilihat kembali. Taib. Yang pertama contohnya adalah inna mursilu an-naqah. Inna, sesungguhnya kami, mursilu, aslinya mursiluna, an-naqah adalah yang mengutus an-naqah, onta itu. Nah, Nabi Saleh. Kemudian yang kedua, inna muhliku, sesungguhnya kami yang membinasakan ahli hadhil qaryah, penduduk negeri ini, penduduk desa ini. Aslinya adalah muhlikuna. Nah, ketika muhliku menjadi mudhaf, ahli menjadi mudhaf ilaih, maka mudhafnya dihilangkan nunnya karena dia adalah jamak mudzakkar salim.
Kemudian yang ketiga, ghaira muhilli as-saidi wa antum hurum. Ghaira muhilli, aslinya muhillina. Nah, ketika muhilli mudhaf, as-saidi mudhafun ilaihi, maka nunnya di sini dihilangkan. Contoh yang keempat, sal bani Israila. Sal bani Israilnya. Ini aslinya kan banina, banuna, banina. Berarti dia mulhaq. Nah, sal di sini tanyakanlah banina kepada Bani Israel. Nah, kita sekarang tahu bahwasanya bani itu aslinya adalah banuna. Kemudian ketika nasab menjadi banina, ketika dia mudhaf dihilangkan nunnya menjadi bani. Kemudian yang kelima, min awsati ma tud'imuna ahlikum. Ahlikum aslinya ahlina. Ahluna, ahlina. Mana nunnya hilang? Kenapa? Karena dia mudhaf. Mana mudhaf ilainya? Kum. Baik. Kemudian contoh yang keenam, qauluhu ta'ala, dzalika liman lam yakun ahluhu hadiri al-masjidil haram. Aslinya adalah hadirina, orang-orang yang hadir. Orang-orang yang hadir di Masjidil Haram. Hadirina ketika dia mudhaf maka dihilang nunnya, al-masjidi mudhafun ilaihi. Kemudian contoh yang ketujuh, innakum ladzaiku al-adzabil alim. Sesungguhnya kalian benar-benar akan merasakan azab yang pedih. Taib ladzaiku aslinya dzaikuna orang-orang yang merasakan atau mendapatkan azab yang pedih. Nah, ketika dia mudhaf, ini mudhaf ilainya maka nunnya dihapus. Kemudian yang kedelapan, wa nahwu qaulika, contoh ucapanmu. Kalau tadi dari ayat, kalau ini ucapan kita, hadara muhandisu asyarikah. Telah hadir muhandisu, para insinyur asyarikah, ya semacam perusahaan atau yang lainnya. Baik. Nah, di sini nunnya hilang karena dia mudhaf, asyarikati mudhafun ilaihi. Ra'aitu muhandisi asyarikati, aku melihat para insinyur. Nah, ini nunnya hilang karena dia mudhaf, asyarikati mudhafun ilaihi. Salamtu ala muhandisi asyarikah, aku mengucapkan salam kepada para insinyur asyarikah. Maka ala di sini muhandisi adalah ismun majrurun karena ada ala wa huwa mudhaf, asyarika ismun majrurun mudhafun ilaihi bil mudhaf. Tayyib. Ini sama keterangannya, semua sama dengan yang ada di isim musanna dahulu. Nah, inilah penjelasan dari muallif hafizahullahu taala terkait dengan isim-isim yang dimulhaqkan kepada jamak mudzakkar salim, dan ada tanbih tadi terakhir, ketika dia mudhaf maka nunnya dihilangkan. Baik, sekian. Pada pertemuan berikutnya, video berikutnya, kita akan membaca praktek-praktek dari penulis. Wallahu ta'ala a'lam bissawab.